Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kristianingrum, kelas S3G dengan NIM 212111251. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama yaitu pendekatan kajian fikih siasah. 1. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasa muncul, yaitu fikih. Yang kedua yaitu pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris dapat menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu sosiologis dan sebagai cara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka sosiohistoris dalam mengkaji politik, Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial dan kesejarahan. Yang ketiga, pendekatan filosofis, yang dimaksudkan untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Dalam menggunakan metode usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah dalam bidang siasah syariah atau fikih siasah lebih penting dibanding dengan fikih-fikih lain, karena problem siasah hampir tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Quran maupun Al-Hadis. Secara umum, dalam fikih siasah diperlukan metode-metode seperti berikut. Yang pertama, ijma' merupakan kesepakatan para ahli fikih dalam satu kasus. Misalnya, pada masa Khalifah Umar, dalam mengatur pemerintahannya, Umar radhiyallahu anhu melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana perdata, menggaji tentara, administrasi negara, dan lain sebagainya disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan Umar menginstruksikan untuk sholat tarawih jamaah 20 rakaat di masjid. Merupakan Secara umum dalam fikih siasah diperlukan metode-metode seperti berikut. Yang pertama, ijma' merupakan kesepakatan para ahli fikih dalam satu kasus. Misalnya pada masa Khalifah Umar, dalam mengatur pemerintahannya, Umar melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana perdata, menggaji tentara, administrasi negara, dan disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu. Bahkan Umar menginstruksikan untuk sholat tarawih jamaah 20 rakaat di masjid. Merupakan keberaniannya yang tidak diprotes oleh sahabat lain. Hal ini dapat disebut ijma' sukuti. Yang kedua, qiyas. Cara ini dipergunakan jika ada kemiripan kasus hukum baru dengan kasus hukum yang lama. Qiyas berpola asal, far'u, ilat hukum, dan hukum baru. Qiyas baik dipergunakan dalam masalah baru dengan kesamaan ilat hukum yang lama dalam dimensi waktu dan tempat berbeda. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah Islamiyah dengan mengirimkan beberapa surat pada penguasa tetangga negara untuk diajak menjalankan ajaran tauhid. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk ekspansi ke negara-negara tetangga oleh Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah sesudahnya. Yang ketiga, maslahah mursalah merupakan suatu kepentingan hidup manusia, sedangkan hal tersebut tidak ditentukan dasarnya dalam nas Al-Quran maupun hadis, baik yang menguatkan atau yang membatalkannya. Contoh, penulisan dan pembakuan bacaan Al-Quran yang ditangani oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kemudian dibukukan dan dijadikan pegangan para gubernur di beberapa daerah sehingga menjadi mushaf Utsmani. Upaya ini dilakukannya agar ayat Al-Quran tidak hilang dan bacaannya seragam. Fat adzariyah dan sat adzariyah adalah upaya perekayasaan masyarakat untuk mewujudkan
maslahah dan pengendalian, mereka menghindari bahaya. Contoh tawanan perang pada saat Umar bin Khattab yang memiliki keahlian seperti membuat senjata tidak ditahan, tetapi ia dipekerjakan sesuai keahliannya untuk kelengkapannya persenjataan muslimin. Pemberlakuan jam malam atau ronda oleh penguasa serta wajib militer bagi masyarakat di masa genting. Umar pernah melarang sahabat nikah dengan wanita ahli kitab. Yang kelima, al-adah, artinya adat kebiasaan atau disebut juga al-urf, yaitu tradisi manusia baik berupa perkataan maupun perbuatan. Al-adah dibagi dua macam. Yang pertama al-adah shahihah dan yang kedua al-adah fasidah. Al-adah al-shahihah adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syarak, sedangkan al-adah al-fasidah adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan syarak. Contoh al-adah al-shahihah adalah tukar-menukar barang dan jasa antara bangsa yang bersahabat. Maslahah mursalah ditujukan untuk kepentingan umat semata-mata, tidak terikat karena waktu dan tempat. Yang keenam, istihsan, termasuk kaidah-kaidah fikih. Istihsan disebut juga mengambil satu dari dua dalil yang lebih kuat. Ibnu al-Arabi menganggap bahwa istihsan adalah melaksanakan satu ketentuan hukum atas dasar dalil yang kuat di antara dua dalil yang ada. Yang kedua, perkembangan kajian fikih syiasah. Perkembangan kajian fikih syiasah dalam sejarah umat Islam dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode kontemporer. Yang pertama, periode klasik. Perkembangan fikih syiasah pada periode ini baru dimulai pada masa Daulah Bani Abbasiyah oleh Ibnu Abi Rabi dalam kitabnya Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik atau pedoman bagi raja dan menjalankan pemerintahan, yang dibuat untuk Khalifah al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Ibnu Abi Rabi mendukung sistem monarki dan memuji Mustaqsim sebagai khalifah yang adil dan bijaksana. Menurutnya, monarki di bawah pimpinan seorang raja sebagai penguasa tunggal adalah bentuk pemerintahan yang terbaik. Karena dengan banyaknya kepala politik akan kacau dan sukar membina persatuan. Karena itu ia menolak bentuk aristokrasi, yaitu pemerintah berada di bawah sekelompok kecil orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan. Ia menolak juga bentuk oligarki, yaitu pemerintahan yang berada di tangan sekelompok kecil orang kaya. Begitu juga demokrasi, yaitu negara diperintah langsung oleh seluruh warga negara. Begitu juga demagogi, yaitu para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan demokrasi secara tidak bertanggung jawab, yang kemudian menimbulkan anarki. Menurutnya, dasar kekuasaan raja mandat dari Tuhan, namun ia tidak menjadikan keturunan waris sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan khalifah. Ia mendukung pendapat Plato yang menyebutkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, periode pertengahan. Periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya seperti Al-Siyasah, Al-Syariah fi Islah ar-Ra'i wal Ra'yati, Majmu' al-Fatawa, dan Minhaj al-Sunnah. Ia mempunyai pemikiran politik yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya, di mana ia tidak memandang imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya sebagai kebutuhan praktis saja. Yang ketiga, periode kontemporer. Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa barat kepada umat Islam, dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Pemikiran muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara dan budaya mereka, ada yang anti terhadap budaya dan paham sekulerisme, dan ada yang mengambil yang sesuai dengan nilai ajaran Islam dan membuang yang tidak cocok dengan nilai-nilai Islam. Dalam kancah politik kontemporer muncul 3 sikap umat Islam. Pertama,
muncul pemahaman Islam adalah agama komplit dalam mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok pribadi yang mendirikan negara Madinah dan berlaku Al-Khulafa Al-Rasyidun sebagai tata nilai kenegaraan dan menolak segala yang datang dari Barat. Sikap kedua adalah Islam memberikan seperangkat tata nilai dan politik yang ketatanegaraan umat Islam, sedangkan sikap ketiga menerima dan meniru paham sekuler yang dikembangkan Barat. Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang ya ditambahkan, gak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.